Rabu 22 Februari 2023 dan sekarang posisinya gue masih di rumah. Gue mau OTW ke rumahnya Bang Davi, terus berangkat lagi ke Majalengka ke rumahnya Pak Suhadi cuy. Dan sekarang nih sore ya, gue pamitan dulu sama bokap. Ya, berangkat dulu ya. Hati-hati. Jangan bandel, oke? Siap. Ayo jadi mau ke Banyumas. Insyaallah. Kita nunggu infonya. Kapan? Dan panggilan kalau udah diinfoin baru siap-siap. Ini lagi koordinasi dulu. Iya. Ya udah, aku berangkat dulu nunggu Gojeknya. Mungkin Jumat kalau nggak Sabtu. Oke deh, kabarin aja. Ya. Milo, Papa tinggal lagi ya. Papa tinggal lagi ya. Milo, Milih tidur. Sedih baru pulang tinggal lagi. Aduh, ini game lo kan juga banyak banget nih. Sepatu 2 pasang, sepatunya Davi ketinggalan semalam. Ya, semalam Davi kepleset tau. Masih di mana? Itu di situ kan licin tuh. Tapi nggak jatuh kan? Jatuh duduk kejengkang. Iya, untung nggak apa-apa. Itu kan langsung aku sikatin tuh. Itu tuh. Pas mau naik mau turun. Pas mau turun mau pulang, ini kepleset di sini nih. Untung udah disikatin. Kalau enggak ayah pulang dari masjid bisa kepleset. Gua kan udah tahu. Udah hafal. Tapi emang mesti dikasih batu-batuan gitu sih biar nggak ini, biar nggak licin ya. Harus dipasangin bata lagi. Itu langsung gue sikatin tuh. Ini kok masih licin. Gabruk. Pasang bata sebari. Biar nggak licin ya. Ya udah nih, Gojeknya juga udah mau nyampe tuh. Aku siap-siap berangkat ya. Dadah, assalamualaikum. Iya, Bapak Kukuh ya? Oke, kita berangkat. Itu pas titiknya ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. OTW. Sampai. Ini Pak helmnya. Iya. Sama ini ya. Makasih Mas. Makasih ya Pak. Aduh, nyasar-nyasar kita, perjalanan yang sangat melelahkan. Halo Bang Yudi. Satria Bang. Selamat kentep. Ada Bugs Napole Boy. Luar biasa. Bang Satria Napole Boy. Yo. Mana Bang Davi? Lagi mans. Lagi mans Nich. Yo. Gue muter-muter lewat makam Bugs. Yo, gua tahu gua lu jalan yang turunan tuh. Yang tadi motor gua kan kagak ada. 12. Gua depan ibu teriak-teriak. Selalu ada cerita dalam setiap perjalanannya ya, enggak? Ban gua tuh apa ya? Besok dikit dong. Tapi ini motor juga bukti sejarah perjuangan nih. Sejarah ini enggak ada rek, enggak ada lampu, enggak ada klakson. Iya. Lu dia pakai buat nge-grab lo. Buat nafkahin keluarganya, Baks. Itu Ini kuda tempur. udah tempur kemarin isinya air doang. 2 minggu. Mudah-mudahan Keganti. Amin. Keganti. bulan depan kalau gajian ganti deh. Gantilah. Pakai Ada atapnya. yoi ya enggak? Rodanya 4 deh. Iyalah yang ada. Amin enggak? Amin. Target gua sih sekarang 2023 ya. Nggak ada yang 2024. mustahil men bagi Tuhan tuh. Nggak ada yang 2024. 2024 gua harus Punya ya, perusahaan. nggak harus Punya perusahaan 2024. Seenggaknya mudah-mudahan derajatnya diangkat. Amin. Iyalah. Kenapa, Baks? Kenapa? Gua ngeliat tuh manja banget si Julpan. Gila, padahal Bang Davi mau kerja bentar doang sama kita-kita. Ya begitulah. Kesannya lama banget gitu ya. Emang bidul nggak begitu, Baks? Ya begitu sih. Iya wajar lah, semua istri mah kayak gitu. Betul. Masalahnya nih lu udah punya istri, Iya. ya kan? Lu udah Bang Yudi kan? Udah dong. Bang Davi udah. Kayaknya gue doang deh. Ya. Lu udah pernah. Lo buru-buru pernah. deh. Lo buru-buru deh, jangan lama-lama. Iya. Karena Iya. yang lama-lama nih ya, setahun 2 tahun lu ngumpulin duit ya kan untuk nikah daripada zina. Iya, emang niatnya begitu sih. Doain Gitu aja lah. mudah-mudahan ada rezekinya, Bang. Ya udah, jangan lama-lama, buru lu lihat tuh. Ya ampun. Ya ampun. Iya. Tuh, ngomong sama mertua itu. Lagi pamitan. Iya. Gokil ya. Ini yang bekas jatuh semalam nih, yang tadi pagi. Kasihan ya. Dia sampai sakit loh tangannya. Iya, nanti gue urutin deh. Sampai segitunya nyari duit ya. Nggak, dia lecet.
perjuangan seorang. Bukan mau ke rumah lu jatuhnya. Enggak. Dekat rumah lu. Pas mau pulang dari rumah gua pagi-pagi. Ya, berarti udah santai dong pakai celana ini. Udah santai. Kayak kalau celana panjang baru. Iya, sengaja pulang nyari duit. Perjuangan suami nyari duit sampai segitunya. Yaudah, jalan dulu ya, Zul. Yuk. Dadah. Kita OTW, Bang Yud. Ayo bangun. Sayang, aku mau on the way nih ya. Jangan lupa berdoa. Pokoknya kabarin terus, jagain Ren, jangan lupa. Mantap. Bikin video buat bini lu, Baks. Iya. Gila ya. Seorang ayah. Perjuangan seorang bapak nih. Ntar lu kasih backsound. Ayah. Ini suatu saat nanti saat Ren udah besar, pasti Ren bangga ngeliat video ini, men. Amin. Ini progresnya kita ke tempat Pak Suhadi, apalagi nih, Baks nih? Oh, misi yang belum terselesaikan adalah Pak Suhadi harus kita bawa ke rumah sakit juga. Iya. Jangan cuma hanya alternatif kan. Dicek secara medis. Iya. Terus berkas-berkasnya Akum dan Aen yang belum selesai. Kemarin sempat terjeda karena kita memang mau libur dulu beberapa hari kan. Karena bertemu keluarga. Ketika udah bertemu keluarga dan kita merasa cukup, kita lanjutkan misi kita. Yoi. Gitu. Nah, Dan pokoknya- sambil nunggu tenung perkembangannya nih di rumah sakit jiwa. Ya mudah-mudahan teman-teman semua tetap ikutin perjalanan kita nih ya. Dan buat teman-teman yang memang juga support teman-teman kreator bersatu, pokoknya doain semakin solid aja. Yoi. Enjoy. Enjoy. Ku merindukan. Anjir. Konser dia. Oke cuy, sekarang hari Kamis 23 Februari 2023 dan sekarang gue udah ada di Majalengka. Bareng sama Bang Opi Kumis. Woi, ini komen. Bareng sama Baks Napole Boy. Boleh boy. Ini udah siang ya. Udah. Kita nyampe semalam jam berapa, Baks? Setengah satu. Itu Tidur pun jam 4 pagi. nggak langsung tidur ya kan? Iya, emang biasa begadang. Ini kita langsung ke tempatnya Pak Suhadi, tapi cuacanya mendung cuy. Memang belakangan ini Limis. mendung terus. Iya, lagi hujan terus sih, Baks ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, hujan itu berkah. Berkah. Ini tetesan air yang Tolong ya turun. teman-teman ya. Kita kalau bisa nanti ada payung lah. Iya, payung teduh. Payung teduh. Anjay. Payung. Itu payung nih kayaknya mau melakukan kegiatan sosial tuh. Payung. Kita lama-lama jadi ojek payung tuh. Iya, ini bininya Regi tolong dong. Hujan nih, gerimis, jemuran. Oke cuy, sekarang gua udah ada di rumahnya Pak Suhadi lagi dan di belakang gua ada Akum. Akum. Kangen nggak sama Om? Kangen. Baru berapa hari Om pulang? Ayen kangen nggak sama Om? Kangen. Baru berapa hari Om pulang udah kangen aja. Akum, di rumah beres-bersih nggak? Hah? Kameranya di bawah Akum. Akum dulu bersih-bersih nggak? Bersih. Bersih. Ayen bersih-bersih nggak? Bersih. Rajin mandi nggak? Om mau tanya rajin mandi nggak? Rajin mandi nggak? Motor sih. Hah? Rek motor naon? Hah? Dah yang baju Baju naon? bungur. Baju bungur? Si Gidon. Kum, ini kan udah mau mendung nih, mau hujan. Jemurannya angkatin, Kum. Bantu Mama yuk angkat jemuran yuk. Ayo. Sama Om. Iya, ayo sama Om yuk. Om. Ayo sama Om Satria kita angkat jemuran yuk. Terus. Oke, ayo. Kita angkatin jemurannya, Kum. Udah mau hujan. Oh, di gitu ya? Ini mau dibawa kemana? Bukan jemurannya aja yang diangkut. Hei. Udah. Oh, ini rusak nanti. Om, Nah ini. bajunya aja diangkatin satu-satu. Tuh, udah kering. Dilipat langsung ya. Cuy, kemarin banyak banget yang komen di video gua itu mempertanyakan tentang Bang,
kenapa pemberesan rumahnya, pembangunan rumah itu kayak terkesan setengah-setengah. Jadi gue mau jelasin ke kalian sekarang di sini, cuy. Jadi kenapa kita hanya cuman ngecat, ngebangun kamar mandi dan ngebangun dapur. Sebenarnya cuy, kita tuh pengen banget ngerubah rumah ini untuk menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Kenapa nggak kita kerjakan hal seperti itu? Karena kita terpentok oleh program desa yang dinamakan Rutilahu. Mungkin buat teman-teman agak sedikit bingung, apa itu Rutilahu? Jadi gini, Rutilahu itu adalah program desa untuk orang-orang yang kurang mampu, yang rumahnya tidak layak huni. Jadi semacam program bedah rumah. Dan rumahnya Pak Suhadi ini memang datanya sudah masuk sejak 2 tahun lalu, dan baru diketuk palu untuk pelaksanaannya sekitar bulan Maret atau bulan April depan. Nah, makanya kita ditahan atau tidak bisa untuk melakukan pembedahan area rumah, karena memang sudah ketuk palu akan dilakukan perubahan oleh desa karena program Rutilahu itu, teman-teman. Dan banyak juga yang berkomentar ke video gue itu tentang, "Bang, kok perabotannya kurang komplit ya? Kok nggak ada sofa, kok nggak ada spring bed, kok nggak ada AC, kok nggak ada mesin cuci, kok nggak ada PS5, kok nggak ada eskalator, kok nggak ada liftnya." Jadi kalian lihat bangunannya seperti ini, teman-teman. Dan ini kalau kita mau telaah sama-sama, nih, dengan ada lemari seperti ini aja, ini udah sempit, cuy. Aduh. Jadi kita memang mementingkan perabotan-perabotan yang memang penting, yang perlu dulu dan sesuai dengan kapasitasnya, teman-teman. Kalau kita memberikan sesuatu hal yang berlebih, yang memang tidak sesuai dengan kapasitasnya, itu malah jadi terbilang mubazir nggak sih? Kalau menurut gue sih begitu ya. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian gimana. Coba komen deh di bawah.